Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asnan Way di rubrik KTP ku ya, masih di channel Asnan Way. Oke, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat walafiat ya. Oke, sebelumnya merdeka, pakai merah dan putih. Oke, kawan-kawan, kali ini kita akan share tentang penelitian kualitatif, yaitu dengan fenomenologi ya. Dengan jenisnya adalah fenomenologi. Karena di sini kita tahu bahwa kapan kita mau ambil fenomenologi, kan kualitatif tuh banyak macamnya ya guys. Jadi salah satunya adalah fenomenologi. Kapan ambil ini? Jelas kita bisa ambil ini ketika kita menjumpai adanya suatu gejala ya. Tahu ya gejala, misalnya kalau mau hujan itu gejalanya apa? Iya betul, panas ya, nggak nyambung ya. Tenang saja ya. Kalau mau hujan berarti gejalanya adalah mendung gitu ya, mendung pekat, gejala. Begitupun kalau saat ini kan memang ada suatu fenomena ya, boleh gejala, boleh juga fenomena, beda itu ya, gejala sama fenomena itu. Gejala itu kan misalnya mau flu, itu kan gejalanya bersin-bersin dan seterusnya, tapi belum flu. Nah, kalau fenomena itu sudah terjadi, yaitu fenomena hujan, fenomena apa ini yang sekarang ini apa nih? COVID ya. Itu biasanya di dunia sosial sama pendidikan. Ini menurut si Schultz, Albert Schultz ini adalah salah satu perintis untuk studi fenomenologi ya. Oke, ketika ada itu berarti kita boleh ambil kualitatif yang jenisnya adalah fenomenologi, kawan-kawan ya. Intinya syaratnya itu, kalau ndak ada itu ndak usah diambil. Ini contoh-contohnya, jadi banyak sekali contoh judul ya yang bisa diambil, terutama di sosial, humaniora ya, pendidikan juga itu masuk di situ. Misalnya di sini komunikasi anak sosial jalanan, di sini ada fenomena yaitu anak jalanan. Kemudian kita pengen menggali lebih lanjut tentang bagaimana komunikasinya mereka itu, kan kayak gitu. Kita cukup datang di komunitas anak jalanan yang ada di bawah jembatan atau di mana di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Terus kita melakukan di situ suatu namanya penelitian fenomenologi. Ya, nanti kita akan bahas urutannya itu seperti apa. Ya, banyak step yang harus dilalui untuk fenomenologi. Yang jelas di situ harus ada gejala atau fenomena dulu, yaitu fenomena anak jalanan. Kita mau kepoin tentang gimana komunikasinya itu. Kemudian kita juga, kalau sebelum pandemi itu kita kenal yang namanya tawuran ya. Ini Indonesia ini kan identik dengan tawuran ya, tawuran antar pelajar gitu kan. Itu suatu fenomena ya. Fenomena tawuran itu kan kalau marak ya, alhamdulillah nih COVID ini memang banyak hikmah ya. Salah satunya adalah menghentikan tawuran. Misalnya terhentinya tawuran saat COVID. Nah, itu bisa juga jadi judul penelitian ya. Karena di situ kita ingin menggali tentang tawuran itu, makna tawuran ya. Juga kita bisa ambil, kalau itu ndak cocok sama kalian bisa ambil juga, misalnya kita di dunia ini ya, revolusi industri katanya ya, itu kita erat sama media sosial, bahkan 24 jam kita waktunya itu lebih banyak bermedsos gitu. Maka kita mau gali kreativitas pengguna Instagram tuh, dari kreativitas yang baik, bagaimana memanfaatkan Instagram itu untuk hal-hal yang positif, sampai kreativitas yang nyeleneh yang tidak karuan ya, sampai membuli dan itu bisa diambil, itu jadi suatu penelitian dilihat dari sudut pandang studi fenomenologi. Kemudian yang lain, kalau di dunia pendidikan kita bisa ambil misalnya tentang pola asuh orang tua dalam membentuk karakter peduli ya. Karakter peduli di sini nih bisa aja nanti karakternya diganti ya, karena kita kan punya 18 karakter ya. Pendidikan karakter peduli salah satunya itu. Nah, fenomenanya apa? Saat COVID kan kayak gitu tuh. Ini kalau ini tadi Instagram ya. Kemudian kita pengen tahu kreativitas penggunanya itu bagaimana. Balik lagi ke sini. Karakter peduli ya. Jadi di sini nanti kita mau
kepoin bagaimana sih pola asuh orang tua dalam membentuk karakter peduli saat COVID gitu kan. Apakah dia memberikan teladan atau apa gitu ya. Itu bisa kita ambil juga dari fenomenologi. Kemudian berbeda tipis dengan yang sebelumnya, kita mau melihat yang selanjutnya ini judul peran orang tua dalam menerapkan pembelajaran di rumah saat COVID. Nah, ini fenomenanya jelas ya saat COVID. Kemudian kita mau kepoin gimana sih orang tua itu, apakah bisa, kan banyak juga ya curhatan-curhatan orang tua yang anaknya baru kelas 1 SD aja sudah kayaknya pusing banget gitu ya. Itu artinya apa? Oh, berarti orang tua di situ bahkan rela menjual menjual harta benda atau membayar 2 kali lipat asal dia tidak mengajari anaknya itu, ya kan? Karena nggak bisanya itu loh. Nah, itu kita bisa ambil, kita bisa angkat jadi suatu penelitian fenomenologi. Banyak sekali ya, intinya tadi ingat fenomenologi itu adalah bermula dari adanya suatu gejala atau fenomena yang terjadi. Itu ya guys. Oke, KO. Kemudian bagaimana untuk pengumpulan data atau ambil datanya? Jelas kalau kualitatif kita punya andalan-andalan senjata, yaitu observasi, jelas pengamatan ya. Pengamatan, kemudian wawancara, bisa wawancara mendalam, berstruktur dan seterusnya ya. Dokumentasi, ingat dokumentasi di sini saya tekankan tidak hanya foto-foto atau gambar-gambar saja guys, bisa nanti kutipan orang, bisa kata-kata orang, bisa juga referensi lain ya, misalnya nilai kalau di kalau di pendidikan tuh ya, arsip itu juga dokumentasi, tidak hanya foto ya, dokumentasi. Karena yang biasa di masyarakat itu kan dokumentasi itu identik dengan foto-foto atau gambar, bukan itu saja. Kita juga bisa pakai angket ya untuk mengetahui peran orang tua tadi, misalnya di judul tadi. Kemudian analisis datanya gimana? Nah, ini penting. Ini salah satu rujukan ya dari Creswell. Analisis datanya bagaimana? Nah, jadi step-stepnya dari fenomenologi itu kan ada namanya studi awal gitu ya. Jadi di studi awal itu pengamatan atau observasi itu dilakukan, misalnya tadi untuk anak komunitas komunikasi sosial anak jalanan. Maka kita sebelumnya harus jauh-jauh hari, ingat ya guys, kan analisis di kualitatif itu ada 2 ya, ada di video saya juga, sebelum sama sesudah. Pada saat ya, kalau sebelum itu artinya ya ini contohnya studi awal, kita mengamati gitu di situ ya, gimana komunikasinya. Kemudian kita kaitkan sama pengalaman kita ya sebagai peneliti ini, kita kan juga harus banyak membaca, kuncinya di kualitatif nih, banyak referensi kan. Nah, kemudian dari situlah kita akan hubungkan nanti di ujung nih ya. Ini ada mendeskripsikan seluruh pengalaman kita gitu kan sebagai peneliti, kemudian mengorak-orak. Setelah studi kita kepoin dari jauh, kita mendekat, yaitu kita mau nanya orang-orang atau subjek di situ, respondennya, kemudian kita catat itu dalam bentuk teks gitu ya. Dari wawancara kita terjemahkan, kita transformasikan ke bentuk teks, kemudian memikirkan ini, mereka menggunakan imajinasi kita, kemudian mengkonstruksi bagaimana gejala itu muncul, kemudian yang terakhir mengkonstruksi makna ya, temuan dan juga esensi kita, pengalaman kita dalam membaca itu tadi, membaca buku, referensi tentang satu hal yang kita amati tadi, kita mau teliti, namanya composite description. Kemudian absas datanya jelas ya, dengan triangulasi untuk mengecek keabsahannya itu. Triangulasi banyak ya, ada triangulasi waktu, ada sumber, ada metode atau teknik ya, bisa dihafal, sama deep interview. Oke gitu, semoga bermanfaat karena itu semua mudah. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di komen atau nanti kita bisa sharing gratis. Oke, semoga bermanfaat. Salam smile, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juang skripsi merdeka.